karena firman-Mu. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kami lihat timbul dalam hati dan kami dengar, itu Kau sediakan bagi kami. Kami percaya itu kami akan mengalami progres demi progres, kemajuan demi kemajuan, karena Kau berkata orang benar hidup seperti rembang tengah hari yang terus mengalami kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami tidak mau tahu apapun yang terjadi di dunia ini, karena ketetapan dunia tidak akan pernah terjadi atas hidup kami, tapi ketetapan surga yang terjadi atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mencintai Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Oh, cintakan rumah-Mu menghanguskan kami Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang lain dalam hidup kami. Hanya ada firman Tuhan, hanya ada ketetapan Tuhan, ada aja janji-janji-Mu Tuhan. Lo sokro malase kre malase. Karena itulah yang Kau rindukan, supaya kami menjadi generasi yang berbeda Tuhan. Lo sokro malase, seperti generasi Yoel yang tidak pernah ada, hanya satu generasi Yoel yang cinta Tuhan habis-habisan, yang hidupnya mencerminkan kemuliaan Kristus, yang tidak berdesak-desakan berkompetisi, tapi berfungsi, bergairah, antusias, berkobar-kobar melayani Tuhan, hanya dengar arahan Tuhan dan terus melakukan dalam ketaatan. Oh, Kau akan lahirkan itu dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang akan berkata, mereka akan berkata, oh, orang-orang ini disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, bukan hati yang menjadi tanah yang berbatu-batu atau duri atau di pinggir jalan, tapi hati yang seperti tanah yang subur. Ketika firman benih kerajaan Allah ditabur, ada 10, 100 kali lipat ganda. Itu terus bertumbuh, berakar, mengubahkan paradigma yang salah, mengubahkan dasar keyakinan yang salah, dan mengubahkan sikap hati yang salah. Terima kasih sepanjang firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tanda-tanda dan mujizat-Mu menyertai. Oh, bagi saudara-saudara kami yang online, ada yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang letih lesu, Kau bangkitkan. Bahkan yang terikat dengan segala kebiasaan buruk, Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Ada kuasa ketika firman Tuhan dihadirkan, ada kemerdekaan terjadi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya apa yang Kau sampaikan disampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita antusias ya dengar firman Tuhan, amin. Yang di Zoom juga, belum kelihatan yang di Zoom ya. Baik, teman-teman yang di Zoom antusias juga ya. Amin, shalom ya. Ada Bu Asni, ada Pak Boy, amin ya. Teman-teman yang lain di Singapura, puji Tuhan ya, antusias untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada teman-teman dari Singapura tidak bisa hadir hari ini, pagi hari ini, karena mereka ada acara hiking, saudara. Jadi mereka akan ikut kebaktian di jam 1 siang. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman yang Zoom agak sedikit, karena mereka hampir 10 orang, karena pelaturan Singapura boleh berkumpul hanya 10 orang, dan mereka hari ini pagi ini harus hiking kebersamaan dan berdoa bersama ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya mereka mengalami Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Baik, sekalian siap menerima firman Tuhan. Amin. Kita 1 bulan ini kita belajar tentang kita membangun doa ya. Saya akan flashback, simpulkan dari minggu ke minggu, saudara, supaya kita diingatkan kembali. Saya rindu supaya itu tidak masuk telinga kanan, tidak telinga keluar kiri, tapi kita rindu, saya sendiri sebagai pemimpin di tempat ini, rindu supaya firman itu betul-betul tercetak. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara, mungkin kalau
kita tidak ada masalah, tidak ada Goliat dalam hidup kita, kita merasa fine. Tapi firman itu tercetak atau tidak ketika kau menghadapi masalah, betul nggak? Ketika kau menghadapi Goliat, ketika kau mengalami badai, barulah ketahuan siapa saudara. Apakah firman yang betul-betul kau dengar itu kau hidupi dan tercetak dalam hidupmu. Dan saya rindu sekali setiap firman yang dibagikan di mimbar ini itu tercetak dalam kehidupan saudara, amin. Sehingga dalam keadaan apapun saudara tidak dipengaruhi oleh sekitar saudara, tetap percaya kepada firman. Saudara menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, amin. Ya, dunia macam-macam terjadi, saudara. Dunia boleh kacau balau, tapi percaya kalau firman itu tercetak dalam hidup saudara, saudara dikatakan semakin hari semakin dibarui. Dunia semakin merosot, tapi orang yang hidup oleh karena firman dibarui kekuatannya hari demi hari. Ya, jadi minggu pertama, saudaraku, itu ingat sekali saya yang bawa firman itu bicara tentang bagaimana kita intim dengan Tuhan. Masih ingat? Ya, bahwa Tuhan itu tidak jauh. Ya, konsep dunia ini mencetak pola pikir kita untuk berinteraksi dengan Tuhan sama seperti kita online dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Kalau kita berdoa mesti panggil dia. Padahal saudaraku, hidup kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh, amin. Bicara keintiman itu bicara seberapa dekat dengan Tuhan. Nah saudara, kita tidak pernah jauh dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini bait Allah, amin. Hidup kita ini tempat kediaman Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Minggu pertama saya berdoa supaya saudara boleh mengalami realita hadirat Tuhan, amin. Sehingga ketika saudara dimanapun berada, saudara mau jalan, mau di mana, saudara panggil Tuhan, saudara mengalami hadiratnya, amin. Nah, minggu yang kedua, saudara, kita belajar bagaimana Pak Boy, masih ingat ya, berkata bahwa pentingnya berdoa di dalam keluarga, amin. Baik keluarga secara lahiriah maupun keluarga rohani. Bagi keluarga yang punya suami istri berumah tangga, dia berdoa di dalam keluarga maupun keluarga rohani, saudara. Ada kuasa yang dahsyat, amin. Ketika keluarga berdoa, dikatakan 2-3 orang sepakat. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang sepakat sedemikian rupa selain suami istri, betul nggak? Suami istri itu saudaraku 1 ditambah 1 sama 1, saudara. Ya, saudara paling sepakat di dunia ini adalah suami istri. Jadi saudara suami istri mulai sepakat berdoa, ada kuasa yang dahsyat terjadi. Amin. Itulah yang membuat iblis menggoncangkan kehidupan suami istri dengan banyak sekali masalah, saudara. Kenapa tujuannya? Supaya suami istri tidak sepakat berdoa. Karena ketika suami istri sepakat berdoa, ada sesuatu yang besar terjadi. Panas si jahat atas keluarga itu tidak akan pernah berhasil. Akan mengalami keamanan, saudara mengalami damai sejahtera, saudara akan mengalami sukacita, amin. Saudara akan mengalami berkat melimpah, selalu ada berkat, amin. Selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan yang buntu. Saudara akan alami. Masa sih Mbak? Buktikan, saudara. Ketika kau mengalami masa-masa sulit, Goliat, saudara suami istri berdoa. Saya percaya ada kuasa yang besar terjadi. Amin. Ya, panjang lebar Pak Boy sudah sampaikan. Nah, yang ketiga, saudaraku, kemarin penata Leo berdoa tentang, kita sudah berdoa untuk keluarga, berdoa tentang gereja Tuhan, amin. Berdoa untuk tentang saudara satu dengan yang lain, berdoa untuk orang-orang kudus, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu pemulihan harus dimulai dari gerejanya, betul? Ya, bagaimana mungkin orang-orang luar datang kepada gerejanya kalau rumahnya penuh dengan sarang
Menyamun. Bagaimana mungkin ada banyak orang datang kepada rumah Tuhan kalau gerejanya masih sakit hati, konflik dan segala macam, saudara. Itulah yang membuat banyak gereja, tapi pengaruh atas bangsa ini kurang. Kenapa? Karena dimanapun gereja selalu ada konflik, akar pahit, perselisihan, kompetisi, saudara. Ya, berkompetisi satu dengan yang lain. Nah, Tuhan bilang engkau harus berdoa gereja supaya gereja betul-betul menjadi tempat di mana banyak orang boleh mengalami Kristus dalam rumah Tuhan. Amin. Nah, hari ini, saudaraku, hari yang minggu terakhir, ya, itu judulnya adalah membangun rumah doa bagi segala bangsa. Jadi membangun rumah doa bagi segala bangsa. Saudara mungkin berpikir gini ya, aduh Mbak, untuk keluarga aja belum. Untuk ini kenapa sih kita mesti membangun doa untuk segala bangsa? Kita dululah setia dan bergerak kecil lah. Doa untuk keluarga dulu, baru doa untuk gereja. Saya aja belum pernah berdoa untuk gereja. Kenapa sekarang harus berdoa bagi segala bangsa? Saudaraku, saya rindu sekali supaya saudara tidak punya pikiran seperti itu ya. Tapi Tuhan ingin bukakan. Ada banyak hal bahwa ternyata segala bangsa itu ditentukan oleh gereja Tuhan, ya. Nah, saudara, sebelum saya sampai ke sana, kita belajar tentang itu. Saudaraku, saya rindu sekali, saudara, Bapak, Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di tempat ini. Sebenarnya apa sih kalau bahasa Inggrisnya, saudara, grand design? Apa itu grand design? Gambaran besar Tuhan tentang gereja. Ya, saya rindu bagikan itu supaya saudara mengerti. Saudara, gereja itu bukan hanya kumpul-kumpul, betul nggak? Gereja bukan hanya terima Yesus, betul nggak? Gereja bukan hanya PA, PB, PI, bukan. Ya, tapi kita mesti mengerti apa sih di dalam pikiran Tuhan, gambar besar Tuhan tentang gereja. Apa sih hasil akhirnya gereja? Supaya saudaraku ketika kita ada di sini, saya tahu, oh, Tuhan ingin gereja seperti ini, gitu. Gereja bukan gedung, amin. Kalau saya bilang gereja itu adalah saudara dan saya, ya. Jadi kita rindu supaya kita mengerti kenapa kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa. Baik, kita buka di dalam Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang pertama dulu, nanti kita langsung. Wahyu 12 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama ya. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu itu bicara kitab nubuatan, saudaraku, yang terjadi ke depan. Ada banyak penafsiran, tapi saya percaya bahwa ini adalah pewahyuan Tuhan untuk gerejanya. Wahyu 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saya sangat harus hati-hati terangkan ini kepada saudara supaya saudara mengerti dengan jelas. Firman Tuhan dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nanti ya saudaraku, seorang perempuan, saudaraku, gereja itu dilambangkan seperti seorang perempuan yang menunggu mempelai, betul nggak saudara? Jadi kalau di sini dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan ini dilambangkan gereja Tuhan. Ya, ini dilambangkan gereja Tuhan. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Saudara yang kekasih, Tuhan punya satu rencana yang besar. Pada satu akhirnya gereja itu harus berselubungkan matahari. Apa yang dimaksud dengan berselubungkan matahari, saudaraku? Yang dimaksud berselubungkan matahari ini diselimuti oleh kemuliaan Tuhan.
Amin. Jadi saudaraku, kita nggak hanya sekedar kumpul-kumpul di tempat ini, tapi grand design Tuhan, tujuan besar Tuhan, tujuan akhir Tuhan, saudara dan saya itu diselimuti apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Supaya saudara mengerti bahwa hidup saudara apapun, whatever, apapun saudara alami saat ini, grand design Tuhan, akhirnya Tuhan ingin hidup saudara dan saya, gereja Tuhan, diselimuti kemuliaan Tuhan. Yang pertama itu. Nah, saudara, bicara tentang kemuliaan Tuhan, itu bicara tentang pola Tuhan. Ya. Selama hidup gereja Tuhan dibangun sesuai dengan pola Tuhan, ya, selama gereja Tuhan dibangun sesuai dengan pola Tuhan, maka kemuliaan itu datang. Contoh, pada waktu Musa, saudaraku, disuruh Tuhan membangun bait Allah, betul saudara? Membangun tempat kediaman Allah. Musa nggak sembarangan saudaraku bangun. Betul nggak? Karena itu tempat kediaman Allah, ya bukan sesuai dengan keinginan Musa dong. Betul? Ibu Rita pernah bagikan itu ya, saudara. Tapi saudaraku, Musa harus dengar dari Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan tentang tempat kediamannya. Musa harus dengar bahwa kediaman Tuhan ini harus dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Amin. Ketika bait Allah ini dibangun sesuai dengan pola Tuhan, otomatis kemuliaan Tuhan akan turun. Amin. Jadi saudaraku, gereja yang Tuhan inginkan akhir zaman ini, itu gereja yang diselimuti kemuliaan. Perempuan yang berselubungkan matahari, saudara. Apa artinya? Maka gereja Tuhan mau tidak mau harus dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Amin. Amin ya. Apa itu Mbak pola Tuhan? Ya, pola yang akurat menghasilkan kemuliaan, betul? Saudara, hidupmu kau bangun menurut kehendakmu, gak akan terjadi kemuliaan Tuhan. Sekalipun kau berdoa berjam-jam, Tuhan curahkan kemuliaan atas hidupmu, gak akan pernah. Karena kemuliaan itu sangat berhubungan dengan engkau membangun hidupmu, betul? Amin. Penting dibangun di atas pola Tuhan. Saudara, mungkin nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya tentang membangun pola Tuhan. Kalau ini satu sesi sendiri ya, tapi saya rindu bukan topik yang utama ini. Yang jelas saudaraku, ketika kita membangun selaras dengan firman, saudara, bukan dibangun karena filosofi, betul nggak? Bukan karena dibangun, ada banyak gereja, saudara, hadirkan pembicara-pembicara yang hebat ya. Ya, setiap minggu hadirkan pembicara-pembicara hebat gitu ya. Bukan nggak boleh saudara. Tapi ingat, apakah itu pola Tuhan enggak? Ya kan? Jangan-jangan pengertian itu kita nggak lihat hidup mereka gitu ya. Jadi yang jelas gambarannya saudara, dibangun di atas pola Tuhan itu berarti dibangun sesuai dengan keinginan Tuhan. Artinya harus dibangun sesuai firman. Karena firman itulah keinginan Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama, apa grand design Tuhan? Apa gambaran besar Tuhan atas gerejanya, atas saudara dan saudara? Tuhan rindu hidup saudara diselimuti oleh kemuliaan. Bagaimana caranya? Hari demi hari di tempat ini, Komsel, PA, kita diajar saudara untuk kita hidup sesuai dengan pola Tuhan, bukan pola dunia. Amin. Maka ketika kau terus bangun hidupmu dengan pola Tuhan, gak usah berdoa supaya kemuliaan Tuhan nyata, pasti kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Otomatis. Nah, yang kedua kita lihat ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Lanjut, dengan bulan di bawah kakinya. Apa maksudnya? Saudara, bulan itu dia tidak pernah bisa memancarkan sinar, betul nggak? Matahari yang mempunyai sinar cahaya, betul? Bulan dia hanya memantulkan sinar daripada
matahari. Saudara bicara dengan bulan di bawah kakinya, itu artinya bahwa gereja harus dibangun di atas dasar Kristus. Kenapa? Bulan artinya Kristus, dia bukan Bapa, betul nggak? Bapa yang memancarkan terang. Bulan Kristus memantulkan sinar Bapa, betul nggak? Jadi saudaraku, gereja harus dibangun di atas pondasi Kristus. Ya, harus di atas pondasi Kristus. Kemarin kita sudah belajar banyak bagaimana kalau kita mengikuti jejak kaki Kristus, kita tidak akan pernah goyah. Amin. Ya, selama pondasi kita bukan Kristus, artinya keangkuhan kita, kesombongan kita, motivasi yang nggak benar gitu ya, pengetahuan dunia, pola-pola dunia. Selama pondasi kita tidak Kristus, kita tidak akan pernah bisa memantulkan cahaya matahari, betul? Amin, amin. Tapi kalau pondasinya Kristus, saudaraku, otomatis jemaat Tuhan akan menjadi terang, bright and shine. Amin. Ya, jadi saudaraku, itulah gambaran besarnya, saudara. Bagaimana gereja diselimuti kemuliaan Tuhan, dibangun di atas pola Tuhan, amin, dan dibangun di atas dasar Kristus. Kalau ini terjadi, saya percaya jemaat akan bercahaya, saudaraku. Jemaat akan mengalirkan terang seperti bulan, amin. Terus memancarkan sinar matahari. Selama terus kita bangun hidup kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas pondasi Kristus. Apa yang menjadi Kristus alami, itu yang kita yakini. Saya percaya hidup kita terus memancarkan terang. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan pancarkan terang atas hidupmu. Gak perlu. Ketika kau bangun hidupmu di atas pondasi Kristus, engkau otomatis bercahaya. Amin. Kenapa? Karena matahari itu langsung dipancarkan oleh bulan. Amin. Supaya saudara mengerti, aku ngapain ya jadi gereja Tuhan? Aku mau kumpul-kumpul aja? Enggak. Saya hari ini pengen saudara mengerti gambaran besar. Amin. Kenapa saudara dikumpulkan di tempat ini? Ada gambaran, ada grand design, amin. Ada tujuan akhir, ada gambaran akhir yang Tuhan inginkan dalam gereja Tuhan. Amin. Yang selanjutnya kita lihat dengan bulan di bawah kakinya. Terakhir, dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Saudara bicara dan sebuah mahkota. Mahkota bicara kemenangan, betul nggak saudara? Saudara, kalau saudara lihat lomba putri internasional tercantik gitu ya, mahkota itu menjadi rebutan kan? Jadi mahkota itu saudara, itu tuh bicara kemenangan, saudara ya. Nah, saudara, saya percaya bahwa kalau saudara betul-betul dibangun di atas pola Tuhan, di atas dasar Kristus, saudara akan menjadi jemaat yang selalu berkemenangan. Bukan hari ini menang, besok jatuh, Selasa menang, besok jatuh lagi. Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Tuhan ingin gambar akhirnya. Saudara dalam segala keadaan saudara menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Amin. Amin. Selalu antusias. Saudara, saya percaya, saudara, kalau orang menang itu dari mukanya saja, itu saraf-sarafnya, betul nggak? Itu tuh memancarkan kemenangan. Saudara ya, saudara lihat, ya nggak tahu All England juaranya siapa, salah satunya adalah double-nya orang Indonesia ya. Makanya saudara lihat kalau orang menang itu ekspresinya tuh dahsyat, saudara. Ya, dia bisa lempar, dia bisa, ekspresi kemenangan tuh luar biasa, saudara. Nah, saya percaya, saudaraku, Tuhan ingin hidup saudara itu selalu berkemenangan. Saudara bicara selalu berkemenangan bukan berarti tidak ada masalah, betul nggak? Ya,
Bicara selalu berkemenangan, saudara. Bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti tidak ada gunung, bukan berarti tidak ada Goliat. Tapi saudara selalu berkemenangan. Kenapa? Dibangun dengan pola Tuhan dan dibangun di atas dasar Kristus. Maka saudara akan terus mengalami kemenangan. Tapi Tuhan yang berperang dengan kita. Amin. Amin, saudara. Terbayang ya, imajinasikan itu. Saya bayangkan, oh Tuhan, aku nanti diselimuti kemuliaan. Kalau aku terus hidup dalam pola Tuhan, aku dibangun di atas dasar Kristus, aku akan bercahaya Tuhan. Oh, aku akan terus berkemenangan. Bukan karena kuat gagahku. Amin. Amin. Bulan tidak pernah bisa bercahaya tanpa matahari, betul nggak? Tapi kalau engkau dibangun di atas dasar Kristus, engkau otomatis bercahaya. Amin. Ya, dan selalu berkemenangan. Oh, dahsyat saudara. Sehingga apa? Ketika kau menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang berat sekalipun, sudut pandangmu berbeda, saudara. Karena kau lihat garis akhirmu. Amin. Ceteklah itu, saya pasti menang. Kan Tuhan di pikirannya sudah membuat grand design untuk gerejanya. Bahwa gambaran gerejanya itu selalu berkemenangan. Jadi ketika saudara di dalam kehidupan sehari-hari menghadapi banyak hal yang mungkin gunung, tembok, saudara akan berpikir kecil. Amin. Saya rindu karena saudara tahu bagaimana hidup saudara nantinya. Amin. Karena Tuhan ini grand design Tuhan terhadap gereja. Lanjut ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapa yang mengandung, saudara? Perempuan. Amin. Ya, itu bicara tentang perempuan yang tadi yang berselimutkan kemuliaan, ya, berselimutkan matahari, ya, tadi, ya. Ya, saudara. Jadi saudara, perempuan yang mengandung dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Apa itu artinya? Gereja harus terus mengandung isi hati Tuhan. Nah ini saudara, ya, banyak orang kumpul-kumpul di gereja tapi nggak ngerti isi hati Tuhan, betul nggak saudara? Banyak orang beribadah tiap minggu, haleluya, happy saya beribadah, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan nggak ngerti. Tapi Tuhan ingin supaya gerejanya di akhir zaman ini betul-betul mengandung isi hati Tuhan. Amin. Apa yang menjadi rencana Tuhan, saudara. Amin. Sehingga ketika ditanya, Pak Medi, apa isi hati? Oh, aku tahu isi hati Tuhan. Aku rindu, Tuhan rindu lembang penuh kemuliaannya. Aku harus ada di sana. Oh, saudara, orang akan mengerti isi hati Tuhan. Nah, ini gereja yang Tuhan mau. Bukan gereja yang hidup dengan dirinya. Bukan gereja yang cuek. Bukan gereja yang sibuk dengan penghidupannya. Tapi gereja yang tiap hari mengandung. Amin. Yang mengandung sakit, melahirkan. Yalah, ada harga yang harus dibayar. Harus spend time dengan Tuhan. Harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Isi hati Tuhan tidak bisa sembarangan. Betul nggak? Harus disiapkan hati kita untuk siap menerima isi hati Tuhan. Nah, gereja Tuhan akhirnya dia harus mengandung, melahirkan isi hati Tuhan, saudara. Yes. Orang yang mengandung, saudara, tidak mungkin kalau dia tidak menikah. Betul nggak? Nggak mungkin lah. Saya nggak mungkin ujuk-ujuk mengandung sendiri gitu. Nggak mungkin, saudara. Orang yang menikah, saudara, pasti ikat janji. Betul? Pak Manson sama mau setia sehidup semati, kalau suka aku ikut, kalau duka nggak mau ikut, nggak mungkin, saudara. Ada ikat janji, ada komitmen, amin. Nah, bicara tentang perempuan yang mengandung, itu bicara gereja yang selalu ikat janji dengan Tuhan, amin. Ikat janji apa? Ikat janji Abraham yang terus keturunanmu, katanya ya, akan menjadi berkat bagi. Amin.
Saya percaya ketika kita terus mengandung isi hati Tuhan, kita terikat dengan janji Tuhan. Apa itu janjinya? Gereja harus memberkati bangsa-bangsa. Ngerti garis merahnya? Saudara? Amin. Nah, ketika engkau ikat janji, kau akan mendengar isi hati Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Lebih lagi ayat yang keempat, kita nggak perlu, ini kan saudara itu pembahasan tersendiri. Kita masuk ke ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. 12 ayat yang kelima. Sama-sama. 1, 2, 3. Maka iya itu siapa saudaraku? Perempuan. Amin. Ya, kita harus sama ya. Siapa perempuan? Gereja Tuhan. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sampai di situ saja. Saudara, ini banyak terjemahan bahasa Inggris saudara bicara melahirkan seorang anak laki-laki bukan satu, tapi banyak saudara ya. Jadi saudaraku, ini menceritakan bagaimana ketika perempuan itu mengandung sesuai dengan isi hati Tuhan, dia melahirkan seorang laki, yaitu gereja Tuhan yang akan, kita baca sama-sama, menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, ini garis merahnya kenapa kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa. Amin. Jadi ini goal, ini tujuan akhir gereja, saudara. Amin. Tujuan akhir gereja adalah gereja diselimuti oleh kemuliaan Tuhan, dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Yang kedua, dibangun di atas dasar Kristus. Yang ketiga, selalu berkemenangan. Yang keempat, mengandung terus tentang isi hati Tuhan. Yang keempat, ada seorang anak laki-laki, the Son of God, yang kepenuhan dengan Allah, kepenuhan Allah, dewasa di dalam Allah, dan dialah yang akan mengembalakan bangsa-bangsa. Jadi tujuan akhir gereja Tuhan adalah menggembalakan bangsa. Amin. Amin, saudara. Bukan hanya Lembang, bukan hanya Bandung, amin, bukan hanya bangsa Indonesia, amin, tapi grand design Tuhan, gambaran gereja di akhirnya adalah apa? Menggembalakan bangsa-bangsa. Weh, dahsyat saudara, amin. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Bagaimana aku kalau dibawa ke Ukraina? Peduli apa? Amin. Selama engkau dibangun dalam kemuliaan Tuhan yang akan memperlengkapi engkau untuk mengembalakan bangsa-bangsa. Apa artinya mengembalakan bangsa-bangsa, saudara? Mengembalakan bangsa-bangsa, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Menyampaikan Injil Kerajaan Allah bukan hanya dia mati masuk surga saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari bangsa-bangsa itu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita memberitakan Injil, tapi bukan hanya Injil tentang keselamatan, saudaraku, tetapi Injil Kerajaan Allah, yaitu apa? Supaya setiap orang yang kita injili, ya, bangsa-bangsa yang kita injili itu, dia mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu bicara tentang menggembalakan, saudara. Ya kan? Domba itu, dia itu matanya, penglihatannya terbatas. Dia perlu gembala. Domba itu cenderung tersesat, saudara. Karena dia hanya bisa melihat hanya 1 meter, kurang lebih. Jadi kalau dia 1 meter, dia cenderung tersesat. Tidak sesuai dengan tujuan. Betul? Nah, gembala harus tahu tujuan. Betul nggak? Ya, nah, bagaimana kita mengembalakan bangsa-bangsa? Kita rindu setiap orang yang sudah kita injili di kota. Bukan hanya terima Yesus saja, tapi mereka kita gembalakan. Amin.
Karena mereka domba, saudara. Amin. Yang penting kehidupan sehari-hari mereka, dia mengikuti jalan-jalan Tuhan. Siapa yang mengembalakan? Gereja. Makanya gereja harus dipastikan dia hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan sampai gembalanya juga tersesat, saudara. Walah, inilah gambaran besar gereja. Amin, saudara berglori, amin. Waduh, saya imajinasikan nanti saya kebayang gereja Tuhan akan seperti itu, saudara. Kenapa? Ini kitab Wahyu, saudara. Ini nubuatan, amin. Itu pasti terjadi. Ya, makanya Roh Kudus dicurahkan habis-habisan di tengah-tengah gerejanya untuk mewujudkan grand design ini, mewujudkan gambaran akhir sehingga hidup saudara dibangun sesuai dengan pola Dia, dibangun di bawah dasar Kristus. Amin. Hari ini kita belajar membangun rumah doa untuk bangsa-bangsa. Saudara sudah mengerti, amin, bahwa itu adalah fungsi gereja, amin. Karena tujuan akhir gereja menurut Wahyu adalah menggembalakan bangsa-bangsa. Bilang dong kanan, kamu menggembalakan bangsa-bangsa loh. Yes, amin. Ya, walaupun kita sederhana, saudara, tapi bangsa-bangsa yang kita gembalakan, amin. Itu bukan kata saya, itu grand design Tuhan, itu gambar Tuhan, amin. Ya, Tuhan punya satu rencana besar atas gerejanya. Makanya saya saudara mengerti ini. Saya nggak mau, bukan masalah banyaknya ngumpul gereja, tapi nggak ngerti isi hati Tuhan, betul nggak? Ya, Paulus dia bisa menyelesaikan Asia hanya 12 orang di Tiranus dia ajar, saudara. Ya, bukan banyaknya orang, betul nggak, saudara? Tapi orang-orang yang mengerti grand design-nya Tuhan, amin. Sehingga dia betul-betul mengkomitmen, mendisiplin diri untuk dibangun di dalam pola Tuhan. Nah, kalau udah kayak gitu, saudara, seberapapun engkau akan bright and shine, akan menjadi terang dan percaya. Dimanapun kau diletakkan, orang akan ikuti jalan-jalan Tuhan atas hidupmu. Amin. Baik, sekarang kita buka Yesaya, ganti topik, saudara. Saudara sudah mengerti ya, kenapa kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya rindu supaya saudara mengerti dulu itu. Masuk ke Yesaya 25, ayat 6 sampai 9. Ya. Kita baca satu-satu. Yesaya 25, ayat yang ke-6 ya. Ada di sini ya. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring. Ini makanan yang tidak pernah ada di dunia, saudara. Saudara, kita lihat awalnya, Tuhan semesta alam akan menyediakan di mana, saudaraku? Di Gunung Sion. Itu bicara rumah Tuhan. Jadi ayat ini mengkonfirm ayat di Wahyu. Amin. Ya, amin ya. Jadi dikatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion, bukan di tempat lain. Amin. Dia sediakan di mana? Di Gunung Sion. Di mana itu? Di rumah Tuhan. Di mana itu? Di gereja Tuhan. Apa? Perjamuan bagi segala bangsa. Wow. Ya kan? Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan. Jadi kita harus buka pikiran kita, mimpi besar kita, grand design Tuhan. Bukan hanya kota Lembang, saudara, tapi bangsa-bangsa, men. Karena di Gunung Sion selama kita membangun dengan benar, percayalah, di sini tempat perjamuan. Apa ini bicara tentang sesuatu apa ya, literasi atau satu perumpamaan, saudara ya. Orang udah letih lesu penderitaan lah yang di sana. Ya, di dunia sana, saudara. Dan bangsa-bangsa akan mendapatkan kelegaan di gereja Tuhan. Amin. Dapat makanan yang enak lah pokoknya. Dia mengadakan pesta.
gereja mengadakan perjamuan, pesta. Ya, kenapa? Karena di dunia sana penuh kain kabung ratapan, betul nggak? Penuh dengan penderitaan, betul nggak? Setuju nggak dengan saya, saudara? Ya, dia akan cari itu di mana ada pesta. Oh, di Gunung Sion. Kenapa? Karena di Gunung Sion ada apa dikatakan di situ masakan yang bergemuk, perjamuan dengan anggur yang tua. Wih, dahsyat saudara. Masakan, tidak ada masakan yang seenak selesat di Gunung Sion, betul? Amin, saudara. Saudara bisa melihat jati diri saudara. Ternyata gereja Tuhan menjadi penentu segala bangsa. Amin. Saudara dan saya menentukan nasib. Amin. Kalau gereja Tuhan tidak dibangun dengan benar, mereka akan tetap menderita, betul? Tetap terpuruk kain kabung. Gunung gereja yang tadi di Wahyu ya saudara, maka otomatis rumah ini akan penuh dengan perjamuan pesta. Wow, dahsyat ya. Ya, mereka akan datang ke tempat ini, mereka mengalami kelegaan. Aku dikenyangkan, aku dipuaskan, aku sudah pergi kemana-mana tempat supaya aku dikenyangkan, dipuaskan. Tapi Tuhan katakan hanya di Gunung Sion segala bangsa bisa dipuaskan. Amin. Saudara, saya rindu supaya itu betul-betul kita alami di tempat ini, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, lihat lanjut. Ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Jadi saudaraku, dunia segala bangsa yang penuh dengan perkabungan, tudung itu kutuk segala macam saudaraku ya, yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa hanya bisa dikoyakkan di mana? Di Gunung Sion. Di mana itu? Di gereja Tuhan. Amin. Di mana itu? Di rumah Tuhan. Saya percaya ketika saya berdiri mengambil posisi, saya berkata-kata, "Hei Ukraina." Ngerti ya? Hei, percayalah. Ya, dikatakan perkabungan yang diselubungkan hanya bisa dikoyakkan di mana, saudara? Di gereja Tuhan. Gereja yang bagaimana dulu, ya? Banyak gereja yang tidak punya kuasa, gereja yang seperti Wahyu. Yang tadi ya. Jadi saudaraku, gereja menentukan takdir segala bangsa, betul? Betul nggak, saudara? Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari masalah mereka. Ngumpet aja saudara. Perang sana, perang sini. Kecuali ada gereja yang mengoyakkan. Amin. Ya, yang menghancurkan setiap tuduh yang ditudungkan kepada segala bangsa. Saya rindu saudara mengerti jati diri saudara. Luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara menentukan nasib dan takdir bangsa-bangsa. Amin. Karena amin. Sehingga kalau kau berdiri, saudara, kau dengan otoritas, dengan jati diri. Tapi sekali lagi, gereja yang sesuai dengan Wahyu, ya. Jangan kau jatuh bangun dalam dosa, tidak mau dibangun secara akurat, tidak dibangun di atas dasar Kristus, berani-berani ngomong seperti itu. Gak ada kuasanya. Ngerti, saudara? Ya. Jadi di atas Gunung Sion Tuhan koyakkan, saudara. Ya. Lebih kecil lagi, bukan bangsa, keluargamu. Tudung yang menudungi keluargamu, amin, saudara. Menudungi kota ini, saudara. Gereja Sion, rumah Tuhan, menjadi penentu nasib, penentu takdir bangsa-bangsa, saudara. Amin. Lanjut, kita lanjutkan, saudara ya. Silakan bacakan. Ia 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus
air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijadikannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah. Jadi saudara, pertobatan mereka ditentukan Gunung Sion. Ia akan menyediakan maut, betul nggak? Di mana itu? Di Gunung Sion. Dahsyat saudara, amin. Ia akan meninjakan maut untuk seterusnya. Berarti kan lahir baru saudara. Pertobatan. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata pada segala muka. Kebayang saudara, kalau gereja Tuhan tidak berfungsi dan mengambil posisi itu, tidak akan pernah terjadi keselamatan atas bangsa-bangsa. Betul? Saya rindu, kalau saya bagikan firman tentang doa ya segala, nggak ngerti saudara alurnya, nggak ngerti saudara latar belakangnya, saudara nggak ngerti grand design Tuhan, saudara kan berpikir, aduh saya aja berdoa untuk saya aja pusing gitu kan. Tapi ketika saudara mengerti, benar ya, ternyata fungsi saya ini dahsyat. Karena pertobatan segala bangsa itu ditentukan di Gunung Sion. Tuhan akan meniadakan maut, akan terjadi pertobatan, amin, menghapus air mata pada segala muka dan aib umatnya, dan akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Lanjut firman Tuhan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita siapa saudara? Bangsa-bangsa yang sudah selamat, ya kan? Yang karena ada gereja Tuhan, amin. Balik, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang dahsyat. Ya, mereka, kita, itu artinya segala bangsa, saudara. Ketika ada gereja Tuhan berfungsi di Gunung Sion yang kudus, dia mengoyakkan, amin, mereka diselamatkan, amin, saudara. Mereka bilang dia punya Allah sih, Allah A, Allah B, Allah C, Allah D, saudara ya. Begitu Allah A kok mentok, pindah lagi ke Allah B, sehingga dia bilang, oh inilah Allah yang kita nantikan. Yes, ini Allah yang benar yang kita mau. Selama ini kita salah, betul nggak? Saya sudah menyembah Allah A, Allah B, Allah C, Allah D. Itu terjadi kalau ada gereja Tuhan. Amin. Vika ada di Jerman, saudara. Mel ada di Jerman. Kevin ada di Jerman. Dia tidak akan pernah berfungsi kalau dia nggak ngerti kita semua sebagai gereja. Amin. Kita adopsi bangsa-bangsa, saudara ya. Karena kita tahu posisi menentukan takdir, menentukan keselamatan bangsa. Saudara, telinga saya rindu ayat ini diperdengarkan di segala bangsa. Dia berkata, oh, inilah Allah kita. Ngerti saudara ya? Selama ini dia cari, dia capek saudaraku. Dan dia Allah kita yang aku nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan. Saudara rindu? Amin. Wah, harus ada gereja Tuhan yang dibangun seperti Wahyu. Amin. Saudara dan saya di tempat ini, amin. Nggak perlu besar, tapi saudara tahu jati diri dan pengaruhnya. Amin. Saya merinding saudara. Saya suka bayangin kalau itu terjadi. Kan ini nubuatan saudara, pasti terjadi. Amin. Saudara akan ada orang banyak, orang Jepang, orang Cina, tiba-tiba berkata, inilah Allah yang aku nantikan.
Allah kita. Wah, udah menjadi milik Tuhan ya. Allah kita. Saudara, inilah hati Tuhan. Ayat lagi yang meneguhkan saudara. Di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 kita baca sama-sama. Saya rindu saudara betul-betul diwahyukan. Sehingga saudara ngerti posisi saudara. Saudara ngerti jati diri saudara. Ini masih wahyu nih, kitab nubuatan saudara. Dan itu pasti terjadi. Kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia, hati-hati di sini ya. Lalu aku mendengar, ini Yohanes di Pulau Patmos, suara yang nyaring dari tata. Lihatlah, kemah Allah. Kemah Allah itu bicara tentang saudara dan saya, gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Amin. Jadi saudara, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Manusia yang belum berdosa. Manusia yang sudah berdosa. Manusia berdosa, saudara. Ia akan diam. Siapa yang diam? Tuhan akan diam di dalam apa? Diam bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa tadi? Orang yang berdosa. Karena ada kemah Allah. Karena ada gereja Tuhan yang benar di tengah-tengah manusia. Maka Allah akan berdiam di tengah-tengah manusia. Wow, kalau Allah sudah berdiam di tengah-tengah manusia yang berdosa, maka mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saya percaya Tuhan, percaya saudara, tiba waktunya saudara dan saya sekarang ini ada di tengah-tengah manusia. Amin. Amin, amin. Dan ketika engkau ada di tengah-tengah manusia, dibangun dia dengan pola yang benar, maka Tuhan akan datang kepada siapa? Mereka. Bukan kepada kemahnya loh. Jadi gereja Tuhan luar biasa mempengaruhi. Dan akan datang, betul nggak? Menyelamatkan mereka. Karena ada kemah Allah. Siapa kemah Allah? Saudara dan saya, betul nggak? Ketika kau ada di Cideng, kau bangun hidupmu, amin, dengan wahyu tadi. Iya, berdiam di antara mereka. Bukan di sini, mereka loh. Sehingga mereka menjadi umatnya. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Memakai kemah Allah. Itulah grand design yang tadi. Amin. Jadi saudara, pertobatan bangsa-bangsa dilakukan oleh saudara dan saya. Amin. Maka itu pentingnya saudara membangun hidup saudara dengan pola Tuhan dan dibangun di atas dasar Kristus. Selanjutnya masih ada ayat firman Tuhan lagi, ada 2 ayat lagi, Yesaya 56 ayat 7. Ini topik firman tema selama 1 bulan ya, Yesaya 56 ayat 7. Mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, bicara rumahku itu bicara perempuan tadi. Bicara gereja Tuhan, bicara kemah Allah, saudaraku ya. Artinya bahwa saudara telah menjadi rumah doa segala bangsa. Saudara akan dikasih
kesukaan di dalam rumah doa. Bicara kesukaan, bicara bagaimana Tuhan akan menggenapi setiap firman yang kau doakan. Kau akan bergembira. Kesukaan kan? Kesukaan kita kan bukan dunia lagi, saudara. Betul nggak, saudara? Bukan berarti saya punya Lamborghini, punya villa 4M, 10M. Bukan. Kesukaan saudara dan saya ketika melihat pertobatan terjadi. Amin. Banyak orang dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kesukaan itu. Kenapa? Karena gerejaku, rumahku, Gunung Sion. Dia ada kaitannya semua ya. Itu disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah di mana keselamatan bangsa-bangsa ditentukan. Amin. Maka itu jangan berpikir gereja ini kecil, ya. Jangan berpikir kita hanya seberapa. Tapi berpikirlah firman ini, bahwa gereja ini disebut rumahku, disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Selanjutnya dikatakan di Matius 16, nggak usah dibuka ya. Kepadamu akan kuberikan kuasa. Kerajaan surga, kunci. Amin. Ya, ya. Saya yakin nggak ada yang lain yang dikasih kunci kecuali di gerejanya, ya kan? Petrus Simon siapa aku? Kau adalah Mesias. Di atas batu karang, di atas pengakuan imanmu, aku dirikan gereja dan aku berikan kunci. Saudara, saya percaya ketika kita disebut rumah doa, kita berhak menggunakan kunci. Kalau kita bilang shalom buat Belanda, terjadi shalom. Amin. Bangsa-bangsa, saudara. Shalom buat Subang, terjadi shalom, saudara. Kemarin waktu doa Selasa, kami doa dilawat Tuhan ya. Kemudian saya dapetin impresi yang kuat, penglihatan yang kuat banget, saudara. Saya bergairah. Ketika berdoa, tiba-tiba saudaraku saya lihat. Saya nggak tahu ini apa, ini pengalaman rohani lah yang biasa Tuhan kasih sama saya ketika saya berdoa ya, ada impresi kuat. Tiba-tiba ada sangkakala, malaikat, ada satu malaikat sangkakala. Semua malaikat kumpul, saudara, pasukan. Terus sudah gitu sama malaikatnya dibagi. Wow, ini pasukan A, pasukan B, dan perintahnya apa? Cepat kerjakan apa yang mereka minta. Cepat kerjakan apa yang mereka minta. Cepat kerjakan. Wow, saya berglori, saudara. Amin. Ketika kerajaan surga itu kita pakai, Tuhan akan mengerahkan bala tentaranya untuk menggenapi apa yang kita minta. Amin. Dan saya percaya doa-doa kita pasti dijawab. Malaikat akan bekerja keras untuk mengkondisikan, membuat segala sesuatu sehingga doa kita dijawab. Amin. Saudara, dahsyat. Amin. Maka itu saudara, kehidupan doa bukan lagi satu rutinitas. Betul? Kehidupan doa bukan lagi satu paksaan. Ini akhir daripada membangun rumah doa ya. Kehidupan doa bukan kewajiban. Enggak. Kehidupan doa itulah jati dirimu, posisimu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, untuk membawa keselamatan. Amin. Karena engkaulah rumahku, disebut rumah doa yang menentukan nasib bangsa. Saya sangat yakin kalau gereja tahu posisinya ini, akan terjadi kegerakan di bangsa. Kita nggak perlu terkenal. Orang berpikir, oh, itu karena doa saya, karena peduli amat. Tapi kita berfungsi. Amin. Mengambil posisi, mengerti jati diri kita, bahwa kita adalah gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya untuk mengembalakan bangsa-bangsa. Amin. Maka itu kita bergairah berdoa. Amin. 1 bulan nanti, saudara, itu puasa Ramadan. Ya, kita rindu memaklumkan puasa.
Setiap tahun sejak gereja ini berdiri, tahun 2000, ya, itu kita biasa, ya, terbiasa. Sekali lagi bukan tradisi, betul? Bahwa ketika saudara sepupu kita Ramadan, mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Tapi saya rindu saudara sudah mengerti kebenaran ini. Sama seperti mereka, puasa yang berbeda, doa yang berbeda. Amin. Kita berdiri untuk Arab, kita berdiri untuk Iran. Amin. Kita berdiri untuk negara-negara yang sekarang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, agama-agama palsu yang mengikat mereka. Supaya apa? Supaya keselamatan terjadi, supaya ada kemah Allah di sana, yang sudah bertobat, berfungsi di sana, dan mereka mendapatkan keselamatan. Saya rindu kita bukan hanya sekedar puasa saja. Kalau saudara puasa saja, saudara sedang diet, ya. Tapi doa dan puasa, ya. Jangan puasa saja, saudara. Diet itu kalau puasa saja. Tapi waktu beri spend time, waktu luang, ya, supaya kita berdoa. Dan saya yakin saudara, 2024 semakin dekat. Ada tsunami besar-besaran. Amin. Domba Kedar dan domba Nebayot akan datang ke rumah Tuhan. Dan kita harus siap melayani mereka, menggembalakan mereka. Itu kuncinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gimana secret? Gimana secret? Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh dibukakan dengan jelas tentang grand design, tentang gambar akhir gereja. Kami bersyukur mengalami pewahyuan. Kami mengerti sekali siapa diri kami. Kami adalah rumah, gereja, baitmu, kemah Allah. Kami tahu kami harus dibangun dengan pola Tuhan. Kami harus dibangun di atas dasar Kristus. Kami tahu Tuhan, kami akan berkemenangan, mengandung isi hati Tuhan. Dan tujuan akhirnya kami akan mengembalakan bangsa-bangsa. Itulah jati diri kami Tuhan. Itulah gambaran akhir yang Kau rencanakan, bukan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar kami PAPD dan sekali, bukan hanya itu, tapi ada gambaran akhir, tujuan goal kami mengembalakan bangsa-bangsa. Maka itu kami mengambil posisi kami Tuhan. Kami berdiri dengan jati diri kami, karena di Sion, di gunung Sionmu yang kudus, Engkau mengoyakkan setiap aib, bahkan tudung yang menyelubungi bangsa-bangsa. Di gunung Sion yang kudus, di rumahmu, di gerejamu, kami menjadi penentu, menentukan takdir keselamatan bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, sungguh supaya kebenaran ini Kau wahyukan terhadap gerejamu di tempat ini. Syukur mengucap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Satu tubuh menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat saudara. Ku ucap ada kuasa. Ambil posisimu. Yes, dengar kemuliaan Tuhan akannya. Syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu. Amin. Yang mulia. Yes.
kita gereja Tuhan, kami bersatu menjadi duta kerajaan. Ucapkanlah berkat bagi bangsa ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akannya. Oh, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri, kami tahu posisi kami Tuhan. Yes, yes, yang besar hati, nyatakan itu dengan sungguh-sungguh saudara. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas katakan bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar dan mengubahkan bangsa-bangsa dan mengubahkan bangsa-bangsa sebangsa. Hanya namamu Tuhan ditinggi atas seluruh bangsa. Oh, bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas sekali lagi bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Oh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengerti jati diri kami mengerti posisi kami ketika kami masuk ke ruang doa. Doa kami memengaruhi bangsa-bangsa, doa kami memengaruhi bangsa kami Tuhan. Doa kami memengaruhi kota kami, memengaruhi keluarga kami. Ada kuasa di dalam doa kami, karena kami sedang diberikan kunci kerajaan Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Karena rumah kami, baitmu kami disebut rumah doamu bagi segala bangsa,
Maka itu Tuhan, ajar kami terus antusias, bergairah, karena hidup kami adalah gereja Tuhan, rumah Tuhan, Gunung Sion yang kudus, dan Engkau menyebutnya rumah doa segala bangsa. Kami tahu setiap apa yang keluar dari mulut kami untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa ini ada pengaruh yang besar. Terjadi perubahan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Gimana sekret musik? Oh, gimana sekret? Thank you Lord, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan. Terus wahyukan supaya kami mengerti untuk apa kami ada di gereja ini. Ada grand design, ada tujuan akhir bahwa kami akan mengembalakan bangsa-bangsa. Kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di Jerman Tuhan. Ketika mereka mendengar YouTube, mendengar firman Tuhan hari ini, mereka mengambil posisi, mereka menjadi kemah Allah di tengah-tengah manusia Tuhan. Dan Allah menjadi Allah orang-orang Jerman, dan mereka menjadi umat Tuhan. Kami berdoa ketika kami menyebut Singapura Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Ketika kami menyebut Korea, kami menyebut Belanda, kami tahu doa kami menghancurkan setiap pekerjaan roh jahat, mendatangkan kuasa keselamatan. Oh God, betapa dahsyatnya rencanamu atas gerejamu, betapa luar biasanya grand design-mu atas gerejamu Tuhan. Engkau jadikan kami orang-orang yang begitu luar biasa, menjadi pengaruh bahkan mengembalakan bangsa-bangsa. Siapakah kami? Kami bukan orang pintar, edukatif dan segala macam, tapi Engkau mengangkat kami sedemikian rupa menjadi gerejamu untuk mengembalakan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus.